Konsep bisnis di awal tahun 2026. Konsep bisnis di awal tahun 2026 relatif gampang. Apalagi bagi kaum milenial sekarang hampir semua 99% melek teknologi dong. Nah, saya akan menjelaskan nih kawan-kawan. Model bisnis bagi kita generasi muda yang hanya menggunakan teknologi tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Di part 1 ini saya akan membahas bisnis yang sebut saja model natural of culture. Kita artikan saya bisnis model ini lebih pada memberdayakan potensi sumber daya alam yang ada di satu kampung. Kita gak perlu cari uang ke kota besar, cari lowongan pekerjaan, ngelamar ke sana kemari bermodal ijazah lulusan universitas, atau sekolah terakhir kita. Tetapi kita tidak sadar banyak sekali potensi di sekitar kita yang belum diolah. Nah, bagi saya ini adalah peluang untuk menaikkan taraf ekonomi. Seperti contohnya, di satu kampung banyak sekali yang menanam pisang, singkong bahkan hasil petani yang lainnya dalam skala kecil atau besar tetapi petani di sana menjualnya dengan harga murah. Ini jadi peluang dong buat kita. Karena sesuai konsep ekonomi menggunakan modal sekecil-kecilnya dan menghasilkan untung sebanyak-banyaknya. So, mari kita lihat peluang di pasaran. Apakah pisang, singkong dan hasil panen petani lainnya itu laku di pasaran? Jangan lupa lihat pola metode market musiman. Oke, aku jelaskan juga nih maksud dari pola market musiman. Adalah di mana pelanggan membutuhkan produk itu secara musiman atau harian atau bisa juga kedua-duanya. Nah, kita lihat pisang itu bisa dibuat aneka ragam makanan, seperti keripik. Ya, saya sebutkan satu aja karena akan saya komparasikan keripik ini dengan pola market musiman. Siap? Kita semua mengetahui sebentar lagi menjelang bulan puasa dan dilanjut Hari Raya Idul Fitri. Identiknya Idul Fitri banyak membeli makanan buat dipajang di ruang keluarga dong bro. Pertanyaan, apakah orang Indonesia suka keripik singkong dan pisang? Tentu ya sukalah. Nah, maksud gua tuh gini. Gunakan bulan sekarang untuk kalian mulai berbisnis ya buat keripik singkong, pisang, ubi karena sebentar lagi hari Idul Fitri gua yakin deh akan laku. Pembuatannya juga sederhana dan bahan bakunya murah. Cuma kupas bahan mentah, cuci, campur dan rendam bahan keripik dan goreng habis itu kemas dengan tampilan yang menarik. Bikin sebanyak-banyaknya dan ingat ya bos, jangan jual terlalu mahal. Karena kalian baru pertama kali jualan, buatlah konsumen senang dulu. Caranya buat harga jualnya relatif murah. Gue jamin deh bisnis model natural of culture ini bakal sukses. Karena momentumnya sangat bagus, sebentar lagi puasa dan Idul Fitri. Sesuai grafik penjualan di Idul Fitri. Ternyata penjualan makanan ringan pada bulan Hari Raya sangat tinggi. Sesuai hipotesis dugaan saya. Ternyata benar jika kita memulai bisnis di fase sebelum Idul Fitri. Khususnya di produk makanan ringan seperti keripik singkong, pisang dan lain-lain akan laku di pasaran. Silahkan rekan-rekan bisa lihat data penjualan di halaman situs yang lain. Agar rekan-rekan lebih percaya. Setelah kalian udah punya produk, gua akan bahasan cara marketing pemasaran supaya bisnis pertama kalian itu meledak di pasaran. Karena di awal saya menjelaskan tentang teknologi. Kita pakai cara marketing pemasarannya dengan 1. Relasi teman. Relasi teman akan mempermudah kalian untuk memasarkan produk kalian. Tapi ingat, kita perlu menggunakan cara yang pintar tentunya. Dan perlu ada pengorbanan tentunya. Gini nih. Relasi kalian dekati lalu kasih produk kalian ke beberapa relasi kalian dengan cuma-cuma. Tapi kalian harus dapat untung juga. Maksudnya ya bukan untung uang dari mereka, tapi produk kita bisa dimarketingkan oleh relasi yang tadi udah kamu kasih barang dengan cuma-cuma. Mereka gak perlu bayar, tapi efek simbiosis mutualisme. Minta mereka sebarkan produk kalian di media sosial. Otomatis produk kamu akan terkenal oleh orang lain. 2. Menggunakan aplikasi. Kebanyakan sekarang kita semua tahu aplikasi Shopee, Lazada, TikTok dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan untuk kalian memasarkan produk kalian dengan mudah dan murah tanpa harus bayar iklan di TV mahal-mahal. Tidak mudah memang, tapi ini adalah cara yang bagus untuk kalian gunakan. Karena dunia modern seperti sekarang manusia hidup di media sosial jarang sekali interaksi langsung. Beda seperti dulu. Mau membeli apapun harus ke pasar. 3. Menggunakan live streaming. So, kalian pasti sudah tahu cara metode ini sangat efektif untuk memasarkan produk yang kalian jual. Karena bisa langsung berinteraksi dengan pembeli. Secara tatap muka. Namun kekurangannya, kalau kita gak bisa berbicara panjang dan lancar, kalian gak akan ada banyak yang menonton. Ya, semua tergantung keahlian secara personal. Silahkan pilih mana yang kalian suka. Mudah-mudahan apa yang gue jelaskan bermanfaat.
Tetap tonton channel ini dan jangan lupa like dan ikuti.